wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah Bulia, hari ini kita ketemu lagi dalam kegiatan rangkaian kegiatan CGP Angkat 5 ya. Dan hari ini tanggal 7 Bulia ya. Ya, Tanggal 7 November 2020 kita agendanya adalah pelaksanaan pendampingan individu keempat ya. Dalam pendampingan individu keempat ini kita akan melaksanakan observasi. Jadi saya nanti mohon izin masuk ke kelasnya Bulia untuk mengamati, saya sebagai observer dalam pelaksanaan penerapan RTP berdiferensiasi dan KSE. Nah, nanti kita coba lihat bersama bagaimana keterlaksanaan dari RTP yang sudah Bulia buat. Untuk kegiatan observasi sebelumnya kita mengadakan pra-observasi. Nah, jadi pada saat ini kita sedang melakukan pra-observasi. Saya ingin bertanya dulu, nanti observasinya di kelas berapa Bu? di kelas 5A. Kelas 5. Untuk mata pelajaran apa ya? Mata pelajaran atau kelas? Kebetulan saya mengambil tema 2 ya, udah bersih berkesehatan, mapelnya IPA. Jadi saya fokuskan ke mapel IPA. Jadi emang sesuai dengan program semester yang mau sampai situ kan? Oke, jadi artinya kita tidak mengganggu gitu kan, mengganggu program yang sudah kita buat ya. Alhamdulillah. Jadi nanti di kelas 5 ya? Kelas 5 mata pelajarannya IPA. Terus tentang apa tadi? Tentang pernapasan manusia. Oke. Kalau boleh tahu tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan hari ini, apa yang akan disampaikan tujuan pembelajarannya? Ya, tujuan pembelajaran saya hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca, murid mampu menemukan informasi sistem pernapasan manusia dengan benar. Lalu yang kedua, melalui video dan PowerPoint, murid mampu mengidentifikasi jenis pernapasan manusia yang tepat. Dan yang ketiga, melalui bermain peran, murid mampu mendemonstrasikan sistem pernapasan manusia dengan baik. Berarti ada berapa? Tiga ya? Ada 3 tujuan pembelajaran ya. Nah, mudah-mudahan nanti tujuan itu tercapai dalam waktu pembelajaran kurang lebih 2 kali 35 menit ya. Berarti 2 JP. Berikutnya mungkin ada area pengembangan yang ingin dicapai pada saat pembelajaran itu. Iya, untuk pembelajaran berdiferensiasi yang ingin saya kembangkan itu adalah ini Pak, gaya belajar siswa. Gaya belajar murid itu kan ada 3, visual, audiovisual, dan kinestetik. Itu yang akan saya kembangkan kalau dari pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar. Kalau berdasarkan KSE itu yang saya kembangkan adalah mengenai kesadaran diri dan pengenalan diri, mengenai penstabilan emosi menurut saya. Berarti itu ya area yang ingin dikembangkan pada saat pembelajaran hari ini ya. Iya. Berarti nanti ada pembelajaran berdiferensiasi, juga ada KSE-nya ya. Iya. Terima kasih. Nah, untuk mencapai area pengembangan tadi yang disebutkan Bulia, kira-kira Bulia punya strategi apa untuk mencapai area pengembangan tersebut? Ya, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya menggunakan strategi untuk murid yang mempunyai gaya belajar visual. Saya akan memberikan ensiklopedia mengenai sistem pernapasan manusia. Terus kalau untuk murid yang mempunyai gaya belajar audiovisual, saya akan melakukan PowerPoint dan tayangan YouTube. Kalau untuk yang murid gaya belajar kinestetik, ya saya akan menampilkan bermain peran. Sedangkan untuk KSE-nya, saya akan menerapkan ini Pak, penstabilan emosi dengan papan emosi, dan yang kedua dengan teknik stop. Iya. Untuk strateginya ya, sudah disiapkan di dalam kelas nanti ya? Sudah, insya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan strategi tersebut area pengembangannya tercapai, sehingga tujuan pembelajaran ini juga mudah-mudahan nanti tercapai juga. Oke, baik kalau begitu Bulia, terima kasih atas informasinya. Untuk itu sekarang
kita coba langsung masuk kelas aja ya. Iya, mari Pak. Oke, semangat. Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua dalam keadaan sehat ya? Kayaknya aku perhatikan ada beberapa bangku yang kosong. Siapa yang nggak masuk hari ini ya? Sadam dan Jafas. Kemana ya dua orang ini ya? Sakit ya. Kita doakan ya agar Sadam dan Jafas lekas sehat kembali. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Galang mana Galang? Silakan pimpin doa. Silakan Galang. Marilah kawan-kawan sebelum belajar kita alangkah baiknya berdoa dulu. Alhamdulillah ya, berkat tadi doa sebelum kita beraktivitas, insya Allah nanti selama proses pembelajaran kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau nanya nih sama kamu nih, bagaimana keadaan fisik dan emosi kamu hari ini? Apakah kamu mulai belajar dengan hati senang, hati sedih, atau hati marah? Nah, ini di depan kalian sudah Ibu tempelkan papan emosi. Nah, kalian tentunya sudah mendapatkan stick ya, sudah pegang stick semuanya kan sesuai dengan namanya. Nah, sekarang kita maju ya, maju ke kelompok isi emosi yang kalian rasakan hari ini. Apakah senang, sedih, atau marah? Oke, mulai dari kelompok yang ini ya, kelompok 6, silakan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Oh ya, lagi sedih, senang atau marah? Ya, lanjut kelompok yang berikutnya, kelompok 5. Bagaimana perasaannya hari ini? Ternyata kalau kita lihat dominannya memang dominan senang ya, tetapi ada yang perasaannya sedih. Kira-kira kenapa hari ini perasaan kamu ada yang sedih? Kenapa? Mungkin ada yang bisa bicara. Ini siapa ya? Mesya? Kenapa Mesya hari ini kamu sedih? Kenapa? Oke, silakan Mesya. Kenapa Mesya hari ini sedih? Kenapa? Oh, kepalanya sakit, pusing ya? Oh, badannya sakit. Ya mungkin hari ini Mesya tidak sedang merasakan tidak enak badan ya. Nah, kalau yang perasaan senang, kira-kira kenapa hari ini senang? Siapa ini? Akina, kenapa Akina hari ini senang? Karena bisa bertemu teman. Karena bertemu dengan temannya setelah Sabtu dan Minggu libur, hari ini senang bisa bertemu dengan teman. Emosi kalian pada hari ini ya, insya Allah nanti selama pembelajaran ya, emosi kalian akan berubah. Oke, sebelum kita mulai, kita nyanyikan dulu lagu wajib ya. Halo halo Bandung ya. Oke, mulai. Ya. Kita tadi nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung itu isinya tentang apa sih? Tentang apa? Lagu tersebut? Perjuangan Para pahlawan dalam membela kemerdekaan. Tentunya kalau kita yang namanya berjuang melawan penjajah, ya namanya berjuang, kita berperang, pasti membutuhkan fisik yang kuat. Ya, fisik yang kuat, tenaga yang lebih. Nah, itu semua bisa didapatkan dari makan makanan yang bergizi dan pernapasan yang sehat, yang baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada hewan. Ya, sekarang kita akan belajar sistem pernapasan pada manusia. Nah, tujuannya apa sih pembelajaran kita hari ini? Dengan membaca, kamu bisa ya menyebutkan sistem pernapasan manusia. Dengan penampilan video dan PowerPoint, kamu juga bisa mengidentifikasi sistem pernapasan manusia. Dan dengan bermain peran, kamu bisa tahu apa urutan dari sistem pernapasan manusia. Ya, oke. Nah, sebelum kita lanjut, ya kegiatan kita ini disimak ya dari awal sampai akhir ya selama 2 jam pembelajaran. Nah, kaitannya apa sih Bu kalau kita belajar sistem pernapasan manusia
bisa insya Allah ya, dengan kamu belajar tentang kali ini tentang sistem pernapasan manusia, kamu jadi tahu bagaimana sih alurnya dari kita bernafas sampai mengeluarkan dari kita menghirup oksigen sampai mengeluarkan CO2. Disimak ya. Gua akan memberikan kalian sebuah pertanyaan. Bagaimana cara manusia bernafas? Ada yang bisa jawab? Menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2. Betul jawaban dari Zian? Betul. Menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Sekarang sebelum mulai kita tarik nafas dulu ya. Tarik nafas, hembuskan nafas. Tadi adalah kita menghirup oksigen lalu mengeluarkan karbon dioksida ya. Nah, agar kalian lebih jelas tentang sistem pernapasan manusia, Ibu akan memberikan kalian buku ensiklopedia. Ini ada beberapa buku ensiklopedia tentang sistem pernapasan manusia. Ya, ini Ibu bagikan ke setiap kelompok, dibaca ya. Dibaca, silakan. Sistem pernapasan manusia. Ya, silakan dibaca. Ada sistem pernapasan manusia. Kalau dibaca, oke. Lanjut yang berikutnya. Bagaimana kalian sudah mengerti tentang sistem pernapasan manusia? Sudah. Tadi Kesya, mana Kesya? Yang sudah Kesya baca tentang apa? Pernapasan manusia yang dimulai dari mana? Dari hidung dan diakhiri paru-paru ya. Itu agar lebih afdal lagi, Ibu akan tayangkan sebuah video. Tolong disimak ya. Kita simak. Silakan. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai posisi diafragma melengkung ke atas. Lalu Tadi tayangan video yang kalian tonton sudah lebih jelas tentang sistem pernapasan manusia? Ibu tanya, jawab ya satu-satu. Siapa yang bisa jawab apa fungsi dari rambut hidung? Siapa yang bisa jawab? Mengeluarkan lendir, betul? Kurang tepat ya. Ada yang jawab apa fungsi dari rambut hidung? Menyaring kotoran hidung. Betul jawaban dari Malika? Ya, tenang ya. Nah, tadi membahas tentang tersedak. Apa penyebab dari tersedak? Ada yang bisa jawab? Ya, Amin? Makanan Yang masuk? Makanan masuk ke dalam organ pernapasan. Betul jawabannya, Anin? Betul. Dulu ya. Nah, Ibu akan membagikan kertas. Kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya ya. Yang ini kelompok ini mengerjakan sistem pernapasan manusia, narasinya pendek. Ya, sedangkan kelompok yang ini narasinya yang panjang. Sedangkan kelompok yang ini narasinya panjang ditambah dengan gambar dari sistem pernapasan manusia. Ya. Setelah itu setiap kelompok siapkan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi ya. Oke, sudah lebih jelas ya. Yang pertama, silakan Najwa maju ke depan. Dengarkan Najwa akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Najwa baca. Silakan. Berikut ini sistem pernapasan manusia, mulai dari hidung, udara masuk ke hidung dan disalurkan oleh pertukaran oksigen dan saluran. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang pertama ya. Di sini penjelasannya masih secara singkat ya. Artinya tidak begitu jelas, tidak begitu padat dan tidak secara lengkap. Nah, mungkin dilengkapi dengan
yang ada di kelompok 2. Silakan maju ya kelompok 2. Nadia, coba yang lainnya disimak ya, penjelasan dari kelompok 2. Hanya berbicara sedikit aja apa itu hidung, apa itu alveolus, apa itu bronkus. Sedangkan kelompok 2 sudah lebih detail. Nah sekarang lebih disempurnakan lagi oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3. Iya, silakan maju. Nah, kelompok 3 ini penjelasannya sudah paling sempurna karena sudah disertai dengan gambar. Oke. Coba sekarang semua diletakkan kertasnya di meja kalian. Nah, ya. Coba diletakkan semuanya posisinya sikap duduk sempurna. Nah, ini minta kalian fokus ya. Letakkan tangan kalian di atas meja atau di paha ya, di paha kalian masing-masing. Kita mulai ya. Tarik nafas yang panjang. Hembuskan. Tarik lagi nafas yang panjang. Hembuskan lagi nafasnya. Satu lagi, tarik nafas yang panjang. Hembuskan nafas kalian secara perlahan. Apa yang kalian rasakan setelah kalian melakukan kegiatan ini? Kegiatan menarik nafas, lalu menghembuskan nafasnya secara perlahan. Apa yang kalian rasakan? Lebih bagaimana? Lebih baik perasaannya itu bagaimana lagi tadi ketika kalian mengerjakan tugas ada stres nggak, atau aduh pusing itu bagaimana gue cara mengerjakannya, ada seperti itu. Nah tadi setelah kalian melakukan kegiatan tarik nafas dan menghembuskan, apa yang terjadi? Lebih lega, lebih rileks, dan kalian akan siap menerima pembelajaran berikutnya ya. Nah ini di papan tulis sudah ada ibu tempelkan kertas. Kelihatan jadi? Kelihatan nggak? Nah kalau nomor 1 ini kira-kira gambar apa ya? Kelihatan? Kalau nomor 2 tahu? Nadanya nada saudara tapi liriknya Ibu Gani. Nah tepuk tangan boleh? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 ya, 9 peran. Jadi nanti kita buat satu kelompok 9 orang. Kita bermain peran tentang sistem pernapasan manusia. Tentang sistem pernapasan manusia. Tolong disimak ya, silakan. Selamat pagi. Nama saya Manciolus. Hari ini kami akan bermain peran tentang pernapasan pada manusia. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Oksigen. Oksigen adalah udara yang dibutuhkan untuk makhluk hidup untuk melakukan aktivitas. Oksigen menemui hidup. Hai hidup. Di? Oh, ruanganku. Ya, tapi aku kotor karena aku takut bertutup kotor. Tenang saja, di ruanganku ada rambut halus. Oksigen masuk dan disaring oleh rambut itu, dan udara pun menjadi bersih. Silakan.
Oksigen menunjukkan melanjutkan perjalanannya ke bronkiol. Lalu aku masuk paru-paru mana aja boleh. Oksigen menuju ke paru-paru. Setelah masuk oksigen, kami masuk ke kanan. Kanan ya. Setibanya di paru-paru kanan, oksigen bertemu dengan bronkiolus. Hai oksigen. Aku adalah cabang dari bronkiolus yang berfungsi menyaring oksigen dari bronkiolus ke alveolus. Oksigen masuk ujung bronkiolus. Di ujung bronkiolus ada gelembung menyerupai alveolus yang disebut alveolus. Dan oksigen pun berangkat untuk diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke paru-paru menjadi karbon dioksida atau CO2 keluar dari paru-paru. Iya, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Kalian. Nah, tadi kalian sudah belajar ya dari buku ensiklopedia, dilanjutkan dengan menonton tayangan video YouTube, lalu presentasi dan diakhiri dengan bermain peran tentang sistem pernafasan manusia. Nah, tadi kan kita belajar ya urutan dari sistem pernafasan manusia dimulai dari apa? Hidup. Dilanjutkan dengan habis hidup ke faring, lalu trachea, lalu bronkus, lalu bronkiolus, alveolus. Dan yang lalu itu jadi apa? Pertukaran CO2 menjadi CO2 dan CO2 dikeluarkan melalui paru-paru kembali ya dengan hembusan nafas. Nah, ada pertanyaan nggak yang kalian tidak mengerti tentang sistem pernafasan manusia? Ada? Tidak ada? Nah, menurut kalian bagian mana yang paling menarik dari seluruh proses pembelajaran ini? Bagaimana menarik? Bagaimana, apakah membaca buku atau dengan menonton video atau dengan bermain peran, mana yang menarik? Gimana? Ada yang bilang membaca buku, menonton video, dan ada bermain peran. Nah, tantangannya yang paling kira-kira menurut kamu, tantangan sulit apa? Ketika kalian melakukan kegiatan apa? Bermain peran. Kenapa bermain peran sulit, Malika? Susah menghafalkannya ya. Malika susah menghafal, jadi Malika sulit bermain peran. Oke, besok kita lanjutkan ya tentang cara menjaga sistem pernapasan manusia. Oke? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah Bunda, terima kasih Bu Dia sudah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi dan ASD. Terima kasih sudah menunjukkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan ASD sudah disampaikan tadi di depan kelas. Saya sudah mengamati dengan baik. Alhamdulillah ternyata memang ya anak-anak antusias sekali ya itu di dalam pembelajaran itu ya. Setelah melaksanakan pembelajaran tadi, bagaimana kira-kira perasaan dunia setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan ASD tadi? Ya, perasaan saya tentu lega ya Pak ya, karena sudah melewati satu tahap. Iya, betul. Satu tahap untuk penyelesaian P4 dan saya merasa senang sudah melewati tersebut dan saya sesuai gitu ya Pak pembelajarannya tentang diferensiasi dan ASD.
tentunya dengan persiapan yang lebih dibandingkan dengan LPT seperti biasa ya, Bu? Iya, misalnya Jadi persiapannya lebih matang kalau itu, jadi lebih matang dan skenario nya juga lebih jelas ya. Iya, Pak. Oke, itu jadi kelas 1 ya. Melaksanakan pembelajarannya senang ya. Iya, Pak. Dan anak-anak itu juga antusias ya. Iya, anak-anak antusias. Karena kan pembelajarannya melalui beberapa ini kayak metode. Tadi saya lihat juga dikelompokkan ada yang audio visual gitu ya. Iya, Itu berdasarkan gaya belajar Bu ya. Iya, berdasarkan gaya belajar. Dibagi berapa? Dibagi 3 kelompok. 3 kelompok ya. Audio terus. Audio visual dan Ya. estetik. Tapi tadi ada semua ya bagi 3 kelompok ya. Iya. Difasilitasi semua ya. Iya, betul. Saya ada tadi seperti itu. Oke, dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi, kira-kira menurut Bulia, apakah skenario yang sudah Bulia buat dalam RT itu tersampaikan semua nggak? Ya alhamdulillah Pak ya, skenario yang saya buat itu sesuai dengan pembelajaran saya di kelas, baik dari kegiatan awal, kegiatan pendahuluan, inti maupun penutup. Gitu. Tapi mungkin ada beberapa bagian yang saya percepat gitu ya Pak ya, tapi semuanya disampaikan. Semua tersampaikan ya, jadi apa yang di dalam skenario nya memang tersampaikan terhadap murid semua ya. Ada berapa tujuan tadi? Ada 3 tujuan Pak. Ada 3 tujuan ya. Tujuan tersebut kira-kira tercapai? Tercapai Pak, dengan melalui kegiatan membaca, lalu dengan menonton YouTube dan bermain peran, semua tersampaikan Pak. Tersampaikan ya. Oke, artinya proses pembelajaran tadi yang mencakup 3 tujuan pembelajaran sudah tercapai ya, sehingga anak-anak tadi juga merasa lebih memahami ya tentang materi pernapasan tadi ya, sistem pernapasan pada manusia. Oke, dalam pembelajaran tadi Bulia merasa ada yang belum tersampaikan ya? Sebenarnya ada yang belum disampaikan mengenai KSE tadi Pak, ya mengenai KSE stop and go. Nah disitu kan seharusnya kalau yang namanya stop and go itu kan anak relax ya Pak ya, relax, lalu posisi mereka tuh siap, tidak dalam keadaan tidak memegang apapun, terus juga bahasa saya harusnya dengan kata-kata yang pelan gitu kan dan jelas, tapi di situ di KSD itu kata-kata saya kurang jelas dan bahasa saya cepat gitu Pak. Mungkin karena waktu atau bagaimana? Iya, itu karena pertama waktu, karena ini kan kita menggunakan waktu kan 2 kali 35 menit. Nah, itu saya keluarkan waktunya kayaknya kurang nggak cukup gitu Pak, 2 jam pelajaran kalau dengan KSE dan sebagainya. Berarti ada teknik lain yang perlu dipelajari ya Bu ya, saya tangkap tadi mungkin cara penyampaian KSE dalam bahasa, kemudian mengeksplor lagi ya. Mungkin ada rencana Bulia untuk menggali KSE itu. Iya, rencana saya mungkin saya akan lebih menggali lagi apa dengan KSE, terutama kan KSE stop and go, terus kan berbicara dengan suara dan mata, itu yang belum saya kuasai Pak. Nah itu mungkin akan saya pelajari berikutnya. Saya akan bertanya ke rekan sejawat yang lebih paham mengenai KSE. Berarti nanti ada tindak lanjut setelah ini ya. Iya betul. Untuk mempelajari lebih dalam. Buat diferensiasinya tadi sudah ada ya. KSE juga sudah, cuma belum begitu dalam tadi ya. Iya betul. Kalau nggak salah tadi rencana KSE itu kesadaran diri dan pengembangan diri ya. Iya betul. Baik Bu Lia, jadi sudah garis besar sudah terlaksana observasi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE untuk pertemuan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bu Lia sudah begitu menyiapkan, kemudian juga melaksanakan dengan baik. Tinggal mungkin beberapa hal lain yang tadi disebutkan untuk dilakukan rencana tindak lanjut. Ya, siap Pak. Baik, mungkin untuk pasca observasi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya
Bulia tinggal mempersiapkan loka karya keempat, kemudian pendampingan individu kelima. Nah, pada saat pendampingan individu kelima berarti Bulia mengimplementasikan ke teman sejawat. Berarti Bulia nanti melihat teman yang membimbing teman untuk membuat KTP yang berdiferensiasi dan KSE. Kemudian nanti Bulia juga observasi juga. Nah, nanti pas observasinya kita tindak lanjuti di PI 5. Nah, sudah disiapkan gurunya yang mau Sudah. Oke, mungkin untuk pasca observasinya cukup seperti itu saja dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu nanti di loka karya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.